Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 4 Desember 2024, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Kompasiana Founder dan penggiat literasi, Bapak Pepi Nugraha, dengan topik Tantangan Menulis di Era Artificial Intelligence. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Direktur Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Doctor of Architecture G. Prasetyo Aditama MSN. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Gaji. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Pepi Nugraha, penggiat literasi, jurnalis yang sudah malang melintang berkontribusi dalam dunia jurnalistik di Indonesia, yang akan sharing hal-hal penting kepada mahasiswa. Terima kasih banyak Pak Pepi, juga Bu Naomi, Pak Epin, dan para dosen pengampu mata kuliah Studium Generale, dan terutama para mahasiswa yang sudah hadir di sini. Pagi ini hujan dan jalanan macet itu. Mungkin sebagian mahasiswa terjebak di jalan sehingga terlambat. Baik, para mahasiswa semuanya, hari ini kita akan melakukan sharing untuk topik yang sangat aktual ya, terutama buat generasi muda. Topik yang akan didiskusikan oleh Pak Pepi Nugraha, founder dari Kompasiana. Kompasiana saya kira semua mahasiswa sudah tahu ya, atau bahkan punya akunnya ya Pak ya di Kompasiana. Lalu dua topik yang kira-kira gerak atau tegangan antara
teknologi AI dengan sisi kemanusiaan gitu ya, dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kekuatan-kekuatan kemanusiaan, terutama dalam konteks penyampaian informasi dan lebih umum lagi tentang jurnalisme. Nah, saya kira generasi baru saat ini memiliki tantangan yang saya kira sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, terutama terkait dengan capaian teknologi ya. Artinya di satu sisi tentu AI ini sangat membantu dalam banyak hal, terutama kita sendiri sedang menjalankan proses akademik di ITB ini, membantu kita dalam banyak hal, tapi di satu sisi ada hal-hal yang memang harus selalu diingatkan. Dan Pak Pepi hari ini terima kasih akan fokus pada hal itu, dan kita para mahasiswa harap bisa menyimak dengan baik dan mendiskusikan apa yang ingin didiskusikan, ditanyakan, mungkin kritisi dan sebagainya. Saya kira kita berharap diskusi ini hidup dan jadi hangat meskipun dingin karena hujan ini ya. Saya kira demikian sekalian, saya atas nama Ibu Rektor menyampaikan bahwa kuliah umum 4078 Studium Generale ini edisi 4 Desember 2024 secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Epin Saipudim MPD. Beliau adalah Kepala Subdit Organisasi Mahasiswa dan Pengembangan Prestasi Mahasiswa dan juga merupakan dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung dengan kelompok keahlian ilmu-ilmu kemanusiaan. Kepada Dr. Epin Saipudim MPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak Pras, Bu Naomi, Pak Hendri, Pak Adengkus, dan tentu sumber kita pada pagi yang dingin ini, mudah-mudahan nanti semakin hangat. Kang Pepi Nugraha ya, terima kasih atas perkenannya sudah hadir. Dan tentu para mahasiswa ya, yang ini masih ada yang mulai berdatangan karena memang cuacanya yang hujan ya pada pagi hari ini. Baik, para mahasiswa sekalian, pagi ini kita akan mendiskusikan satu topik yang menarik ya. Jadi tadi Pak Pras sudah sampaikan mungkin akan ada kaitan bagaimana relasi antara manusia dan teknologi begitu ya. Dalam hal ini terkait dengan bagaimana tantangan menulis di era AI ya. Dan pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa saya kira, dan teman-teman mahasiswa mungkin sudah tidak asing ya dengan Kompasiana ini. Nah, foundernya datang ke sini. Jadi silahkan nanti kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan boleh disampaikan. Baik, untuk menyingkat waktu barangkali saya undang Kang Pepi Nugraha, Pak Pepi untuk ke atas panggung. Ya, beri aplaus yang meriah ya teman-teman semua. Ya baik, sebelum Pak Pepi Nugraha menyampaikan pemikiran-pemikirannya, nah ini izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae Pak Pepi Nugraha. Nama Pepi Nugraha saat ini sebagai pegiat literasi ya, tadi ditulisnya. Beliau adalah founder Kompasiana ya. Kemudian co-founder ytprayeh.com. Beliau lahir di Tasikmalaya 11 Desember 1964 ya, dan menempuh pendidikan di Sekolah Bisnis Prasetya Mulia ya. Kemudian S1-nya dari Universitas Pajajaran dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan
perjalanan karir beliau dimulai sejak tahun 90 ya di Pusat Informasi Kompas. Dan banyak sekali saya kira ini karir beliau ya kesana kemari melanglang buana di dunia tulis menulis begitu. Kemudian pengalaman liputan juga ini yang saya menarik satu Kang tahun 97. Ini meliput tentang Serbia pasca perang nih di Bosnia ya Kroasia. Nah mungkin nanti bisa cerita dengan adik-adik semua ya. Kemudian aktivitas saat ini sejak 2008 ya sebagai kreator Kompasiana, kemudian 2009 sampai sekarang mengajar tentang menulis dan jurnalistik ya di berbagai tempat di Indonesia maupun di luar negeri melalui Kompasiana Blogshop ya. Saya kira itu secara singkatnya ya biodata dari narasumber kita hari ini. Dengan demikian tanpa berlama-lama lagi saya persilahkan Pak Pepi Nugraha untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pak Epin, Pak Pras, Ibu Naomi, Pak Hendrik, saya merasa bangga berada di ruangan ini, ya semegah ini. Saya menyapa tentu saja adik-adik mahasiswa yang berada di ruangan ini, ITB Ganesha, juga ada ITB Cirebon, barangkali yang mengikuti dari kejauhan ya. Lalu ada ITB Jatinangor dan mungkin ada ITB Jakarta juga begitu. Saudara-saudara, adik-adikku sekalian, saya ingin sharing ya tentang menulis sebenarnya. Ya, saya sudah menyiapkan sebuah slide sederhana yang cukuplah ya kira-kira untuk mendorong adik-adik semua di sini untuk bisa menulis, gitu ya. Nah, apa sih perlunya menuliskan gitu ya? Pertanyaan mendasar. Mengapa saya menulis gitu? Apa perlunya? Apa pentingnya? Saya kira menulis itu tidak akan pernah berhenti kegiatannya ya. Bagi saya dulu ya seorang wartawan, menulis adalah kewajiban. Artinya menulis adalah pekerjaan. Setelah tidak menjadi wartawan, menulis adalah passion. Di situ adalah ruang untuk berbagi. Saya punya pemikiran, punya pendapat, punya pengalaman. Sayang kalau hanya disimpan di dalam pikiran. Ya, saya ingin meluaskan, menyebarkan pikiran dan gagasan saya melalui tulisan. Nah, harapan ini juga saya ingin adik-adik yang ada di ruangan ini atau yang di luar ruangan ini, tetapi sama-sama mahasiswa ITB juga mulai mengakrabi dunia tulis menulis yang mungkin bagi sebagian asing. Apa sih pentingnya menulis begitu? Tetapi bagi sebagian yang lain mungkin sudah mulai mencobanya. Terlebih lagi ketika saya mengambil tema misalnya tantangan menulis di era AI, kecerdasan buatan. Lah, ini Kang Pepi gimana sih? Gitu mungkin pertanyaannya. Saya belum mulai menulis sudah ada tantangan dari AI. Gitu ya. Bagaimana saya memulai harus menulis ya? Nah, dalam kesempatan ini saya akan coba membuka slide satu persatu. Kalau seandainya nanti ada yang tidak paham atau kurang memahami, langsung cut saja. Saya lebih suka interaktif seperti itu. Walaupun sebenarnya kepada saya dimintakan untuk sekian menit untuk berbicara. Ya, saya akan coba kait dengan peraturan yang ada di sini. Tetapi kalau teman-teman, adik-adikku sekalian, ada yang kurang paham dengan slide yang saya sampaikan, acungkan tangan saja. Ya, even itu yang teman-teman yang ada di luar sini. Melalui teknologi kita bisa tahu bahwa teman-teman di luar sana juga ingin menyampaikan pendapatnya. Baik, ini hanya gambaran saja. Gambaran manusia dengan AI. Saya tentu tidak akan mengajarkan atau mengajari bebek berenang di sini. Saya berhadapan dengan mahasiswa ITB yang tentu sudah akrab dengan macam-macam kecerdasan, ya, penalaran, hitung-hitungan. Itu nggak bisa saya lawan.
Nggak bisa saya lawan. Ya, yang bisa saya lakukan adalah saya berdamai dengan adik-adikku sekalian. Kalau seandainya saya ada yang tidak paham dengan hitung-hitungan dan dengan penalaran. Terkait dengan kecerdasan buatan yang sekarang sepertinya menjadi quote-unquote ancaman ya, ancaman. Ya, kita harus bersikap seperti apa? Ya. Kalau kita ingat pada masa zaman saya kuliah dulu ya, ada gelombang ketiga ya, ada third wave ya, dari mulai gelombang pertanian, lalu kemudian lalu industri, ada teknologi informasi, lalu teknologi digital. Barangkali sekarang adalah eranya era artificial intelligence. Nah, bagaimana kita harus menyikapinya? Saya hanya akan berbicara dalam konteks dunia tulis menulis. Bahwa ITB bersikap terhadap AI, misalnya bahwa semua itu harus ada AI-nya lah gitu ya. Oh itu monggo silahkan gitu. Tetapi satu hal saya tegaskan sebagai penulis ya, saya ingin dan saya mendeklarasikan untuk menempatkan AI sebagai asisten, just asisten ya, tidak kemudian menjadi suhu, guru atau apapun namanya, sehingga saya harus menyembah AI. Tidak. Ya, saya akan menempatkan AI bagaimanapun dia adalah teknologi benda mati itu sebagai rekan atau bahkan sebagai asisten yang bisa membantu kegiatan saya sehari-hari. Jujur, teman-teman sekalian mungkin pernah mencoba bagaimana sih enaknya menulis dengan menggunakan teknologi AI. Ya, disitulah bahayanya. Nah, saya ingin teman-teman tidak tunduk pada kecerdasan buatan ini, tetapi teman-teman punya sikap, punya senjata pertahanan untuk tidak tergoda menggunakan AI sebagai segala-galanya. Ya, baik. Artificial intelligence, ya itu sebenarnya hanya benda mati. Bagi saya itu sebagai benda mati saja. Ya, yang sebenarnya tidak bernyawa, ya tidak dapat berpikir sebenarnya kalau kita tidak mengajaknya mereka berpikir gitu ya. Nah, Martin Heidegger ini kebetulan saya waktu kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran itu saya punya dosen filsafat yang terus terang mengilhami saya kemudian untuk mengakrabi filsafat, walaupun secara nilai saya mendapat nilai yang selalu jelek dari Pak Puspo Projo, nama dosen tersebut ya. Nah, nama Martin Heidegger ini saya pertama kali mendengar dari beliau. Nah, ternyata belakangan saya kemudian ingin tahu siapa beliau ini. Ternyata beliau ini adalah filsuf hebat. Saya pernah mengakrabi satu judul buku beliau, Sein und Zeit ya, kalau bahasa Inggrisnya Being and Time. Saya coba membacanya dan nggak pernah bisa mengerti. Ya, saking sulitnya bahasa yang disampaikan dan materi yang disampaikan oleh Martin Heidegger. Tetapi Martin Heidegger dari dulu sejak lama sudah mewanti-wanti kita nggak boleh menjadi budak dari teknologi. Walaupun AI itu waktu itu belum ada gitu ya. Beliau ingin menempatkan ya, selalu menempatkan teknologi ya sebagai objek semata. Demikian juga AI, walaupun pada saat itu AI belum dikenal ya, tetapi pemikirannya boleh jadi mengilhami saya dan mungkin saudara-saudara sekalian gitu ya, bahwa kita selayaknya tidak menjadi budak gitu ya. John Shirley ini mohon dicek apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal, tapi saya pernah membaca pemikiran-pemikiran beliau bahwa AI benar punya kecerdasan yang luar biasa. Tetapi satu hal yang tidak dimiliki AI adalah kesadaran. Ya. Kesadaran. Ya, saya harus mengulangi kata-kata ini, ya. Yang adik-adik punya, ya, adalah kesadaran dan itu tidak dimiliki oleh AI. Bagaimana implementasinya dalam dunia tulis menulis? Saya langsung aja to the point kepada
Bagaimana sih memulai menulis? Karena kita berpandangan bahwa aduh saya tidak punya ide, saya bukan penulis, saya nggak punya bakat dalam menulis. Oh saya nggak percaya. Selagi adik-adik bisa berbicara, mengungkapkan pikiran, pendapat, ya itulah tulisan. Bedanya apa yang adik-adik kemukakan tidak dikodifikasikan, tidak dibukukan. Tulisan itu sebenarnya bagaimana orang bercakap-cakap. Ya, kalau tidak percaya, silahkan rekam pendapat adik-adik sekalian lewat handphone. Lalu kemudian teks yang muncul itu adalah tulisan. Jadi adik-adikku sekalian, para mahasiswa, kalau adik-adik bilang saya tidak bisa menulis, saya akan bilang saya nggak percaya. Nah, bahan-bahan tulisan ada pada adik-adik sekalian. Ya, pertama, sebagai manusia, sebagai mahasiswa, kita punya hobi yang sangat ekstrem. Itulah bahan tulisan. Saya ekstrem ya, hobi catur. Sejak saya mahasiswa, Ibu Naomi tahu itu. Ekstrem betul. Sampai kemudian saya menjadi wartawan harian Kompas, walaupun tidak pernah menjadi wartawan olahraga, saya dikenal sebagai penulis catur, bayangkan. Saking apa? Saking ekstremnya saya menyukai kesukaan saya, hobi saya. Ya. Nah, adik-adikku sekalian, di antara adik-adik semua yang hadir di sini, di Jatinangor, di Cirebon, di Jakarta, pasti punya kesukaan masing-masing. Pasti punya hobi masing-masing. Ada yang hobi pelihara perkutut, ya. Ada yang hobi masak, whatever. Gak masalah. Tetapi yang ingin saya tekankan di situ, itu adalah bahan tulisan. Ya, kesukaan. Nah, adik-adik kenalkan Haruki Murakami, ya. Dia punya hobi musik jazz dan jalan kaki. Sampai kemudian dia menelurkan sebuah novel yang ada kaitannya dengan hobinya itu. Da Vinci Code, Dan Brown, dia hobinya sejarah, lalu kemudian hobi mistisisme, simbolisme, lalu kemudian dia menghasilkan sebuah novel yang saya kira adik-adik di sini sudah membacanya, The Da Vinci Code. Novel yang bagi saya luar biasa. Lalu kemudian Bobby Fischer sebagai pecatur amatir, saya sangat mengagumi pemikiran langkah-langkah Bobby Fischer. Bagaimana dia? Apakah dia seorang penulis? No, bukan. Dia hanya hobi catur, dia pemain catur, dan dia menghasilkan sebuah buku yang disebut My 16 Game Memorable, ya, Memorable Games. Itu buku yang sangat terkenal di dunia catur tentu saja, yang dihasilkan oleh seseorang yang bukan penulis, tetapi orang yang menyukai hobi secara ekstrem, yaitu hobi catur. Itu dari sisi hobi atau kesukaan. Hal lain, Bapak Ibu sekalian, kepakaran. Saya kira adik-adik sekalian, Bapak Ibu dosen di sini punya kepakaran masing-masing. Ada arsitek, ya, ada seni rupa, ya, ada kemudian teknologi mesin, ya, ada ahli informatika. Itu adalah kepakaran semua. Ya. Kalau kita pakar di bidang tertentu, jangan simpan itu kepakaran di dalam otak kita. Ya, tularkan dalam bentuk tulisan. Saya ingin juga kan tahu misalnya arsitek sekarang itu seperti apa sih trennya gitu ya. Kalau saya punya tanah 100 meter persegi mau dibikin rumah 3 tingkat, apa ia masih memungkinkan gitu ya. Hanya pakar yang bisa menjelaskan itu. Hanya arsitek yang bisa menjelaskan itu. Saya kira kalau adik-adik di sini terbagi dalam jurusan-jurusan, jurusan kimia, fisika, mesin, informatika, perminyakan, ya, itulah kepakaran adik-adik semua yang bisa adik-adik wujudkan dalam sebuah tulisan. Tom Nichols, dia pakar digital, pakar informasi. Dia menulis buku, ya, judulnya The Death
of expertise, jadi matinya kepakaran. Itu sebenarnya peringatan. Kenapa pakar, orang-orang hebat itu cenderung tidak mau menulis di media sosial yang dibaca banyak orang? Kan mereka maunya nulis ya pakar ya di jurnal-jurnal hebat, jurnal-jurnal yang terakreditasi gitu ya, yang kemudian nanti mendapat nilai. Itu enggak salah, sangat tidak salah. Saya mengatakan wajib menempuh itu. Tapi cobalah sisi-sisi lain ya, sisi-sisi lain dari perkembangan media sosial ini. Kenapa kemudian media sosial menjadi dikuasai oleh para netizen yang sotoy, sok tahu, seolah-olah dia pakar? Itu yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian. Karena apa? Karena tidak ada suara pakar di situ. Nah, adik-adikku sekalian, cobalah mulai menulis, ya, karena adik-adikku sekalian punya kepakaran masing-masing. That's it, sesederhana itu. Ya. Hal lain yang ketiga. Ada yang mengatakan, "Oh, saya tidak punya hobi. Saya juga bukan pakar." Satu hal yang dia punya, pengalaman. Banyak sekali pengalaman itu. Implementasinya. Pengalaman kuliah, pengalaman berkeluarga kalau yang sudah berkeluarga, pengalaman menembak perempuan gitu ya, kalau bagi anak adik-adik yang laki-laki begitu ya. Semua pengalaman itu bisa diceritakan. Saya pergi kemanapun juga, entah itu ke Makassar, entah itu ke Tanjung Selor di Kalimantan, selalu menjadi sebuah tulisan. Karena apa? Karena pengalaman, jadilah tulisan perjalanan. Saya kira ya, yang pengalaman seorang Ian Fleming ya, dia seorang agen mata-mata angkatan laut Inggris gitu, sampai kemudian menghasilkan sebuah novel berseri James Bond, itu karena dia punya pengalaman dan pengalaman itu yang diceritakan. Oke, paham ya? Kalau ada yang tidak paham sampai di sini boleh angkat tangan, ya. Kalau ada yang belum paham atau tidak paham. Tapi kalau masih bisa mengikuti apa yang saya katakan, saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Yang terpenting adalah tadi saya sudah di awal di muka saya mengatakan bahwa yang kita punya adalah kesadaran. Ya. Kesadaran itu banyak bentuknya. Kalau kognisi, oh itu udah diambil sama AI. Analitik, oh itu sudah diambil sama AI, gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang bisa diambil sama AI. Ya. Dua hal saja. Ya, sebelum saya mungkin menemukan hal lain. Satu naluri, satu lagi intuisi. Nah, ini soal intuisi ini. Teman-teman sering mengabaikan, ya. Padahal saya baca buku Henry Bergson itu yang tentang intuisionisme, ya. Itu luar biasa. Nanti cari ya setelah ini buku Henry Bergson. Itu betul-betul menghantam kesadaran saya sebagai seseorang yang hanya mengandalkan penalaran, pemikiran kognitif gitu ya. Tetapi dengan pendapat dari filsuf Henry Bergson itu, saya menjadi terkesima bahwa dalam hidup ini yang sering kita alami, yang sering kita praktikan, itu sebenarnya intuisi. Saya mau tanya, adik-adik, ketika ada perjanjian untuk saling berpacaran ya, ini kan sudah dewasa ya, antara perempuan dan laki-laki menjalin persahabatan yang lebih, namanya percintaan. Apakah pakai nalar? Pakai hitung-hitungan matematis? Wah, dia punya duit berapa ya? Kalau enggak saya bisa bangkrut. Apa seperti itu? Bahkan dalam memilih jodoh, memilih istri, memilih suami, enggak pakai nalar tuh. Pakai apa? Intuisi. Nah, ini yang sering dilupakan. Intuisi ini kekayaan sebenarnya ya. Kekayaan yang ada pada diri kita. Tetapi kita malas menggunakannya karena mungkin tidak tahu. Intuisi adalah kekayaan. Ya. Jadi kalau AI punya semuanya itu yang tadi disebutkan, jangan khawatir. Manusia punya intuisi, bahkan naluri.
Naluri ini sebenarnya hanya ada pada hewan. Tapi kenapa jurnalistik itu mengambil sebuah istilah berasal dari naluri, yaitu jurnalis insting. Jadi naluri jurnalis. Mengapa? Ya, karena seorang wartawan itu harus mampu membaui peristiwa, fenomena. Ini berita, gitu loh. Ini punya nilai beritanya yang disebut news value. Saya kalau bicara news value ini bisa 3 SKS. Nggak mungkin hanya waktu 50 menit diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang news value. Padahal news value ini sesuatu yang penting ya untuk bahan penulisan. Ya. Memang ini jurnalistik ya, istilah jurnalistik. Ibu Naomi tahu karena beliau dari jurusan jurnalistik di Pikom gitu. Tetapi saya betul-betul mempraktekkan ini dalam keseharian saya selama 26 tahun saya menjadi wartawan. Saya menggunakan naluri hewan itu. Ya, namanya naluri wartawan, penciuman wartawan. Ya. News for news istilahnya ya, jadi penciuman untuk wartawan. Baik. Nah, lagi-lagi karena saya penyuka catur dan bahkan pemain amatir catur begitu ya. Saya tidak akan jauh-jauh mengambil apa yang dikemukakan juara dunia Garry Kasparov. Teman-teman mungkin pernah dengar lah ya, walaupun lahir belakangan ya. Tapi nama ini mungkin pernah dengar, pernah tahu, atau yang pecatur itu pernah tahu langkah-langkah spektakulernya. Tetapi pada tahun 96 dia berhadapan dengan komputer catur namanya Deep Blue. Tahu apa itu Deep Blue? Dia hanya komputer catur, bentuknya seperti komputer masa lalu ya, ada CPU, ada screen gitu. Belum berupa tablet tahun 96. Tetapi monster itu menyimpan data dan kekuatan luar biasa sebagai sebuah AI. Kalau sekarang ya, komputer atau mesin catur itu mampu menganalisa 2 miliar langkah dalam 1 detik. 2 miliar langkah dalam 1 detik. Ya. Bagaimana dengan Kasparov? Kasparov sebagai juara dunia hanya mampu menganalisa 1 langkah akurat dalam 1 detik. Ya, 1 langkah akurat dalam 1 detik. Tetapi komputer catur menganalisa 2 miliar langkah dalam 1 detik. Beda kan? Sangat jauh beda. Tetapi apa yang terjadi? Kenapa kemudian Deep Blue bisa kalah? Nah ini yang menarik ya. Intinya ginilah bilang ya, Kasparov waktu diwawancara sama media mengatakan bahwa semua kecerdasan dimiliki oleh Deep Blue, analisa, kombinasi, posisi, ya dan sebagainya. Kalau saya mengikuti langkah-langkah dia, saya pasti kalah. Yang saya lakukan adalah saya menggunakan intuisi saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata intuisi itu mampu mengalahkan mesin. Yang ingin saya katakan Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian, kalian ini punya intuisi, jangan khawatir. Ya. Intuisilah itu yang digunakan sebagai untuk melawan kehebatan dari AI. Bentuk AI seperti apa? Ya mungkin paling sederhana ChatGPT lah ya. ChatGPT. Adik-adik mungkin sudah ada yang mempraktekkan bagaimana mau menulis ya, tanya ChatGPT. Pasti sudah ada. Nah bagi saya tidak masalah selagi adik-adik sekalian menempatkan dia hanya sebagai asisten. Bukan sebagai tuan. Kita jangan menjadi hamba dari AI. Ya, kita boleh berkolaborasi. Kita tidak bisa menentang kehebatan AI dari sisi penyimpanan informasi dan pengolahan informasi yang luar biasa cepat gitu ya. Tetapi kita tidak harus menjadi hamba dari yang namanya AI. Nah, jadi kita tidak perlu takut lalu kemudian AI kita jadikan sebagai asisten. Saya berulang-ulang mengatakan, lalu agak sedikit ilmiah lah ya. Saya baca Friedrich Nietzsche, dia filsuf juga ya. Buku yang terkenalnya sebenarnya Zarathustra ya. Ada yang suka berfilsafat ya, suka baca filsafat, tahulah Zarathustra itu. Tapi saya paham dengan konsep Ubermensch. Ubermensch itu sebenarnya Superman ya, manusia super ya.
manusia super. Kalau dalam istilah agama begitu ya, namanya insan kamil. Ya. Jadi manusia yang bisa mengatasi yang lainnya. Ubermensch adalah sekumpulan orang yang hanya sedikit dari dibandingkan dengan orang yang kumpulan yang demikian banyak. Moralitasnya adalah moralitas Tuhan yang punya kehendak ya, yang punya selain kehendak itu ya punya kreativitas, punya kebanggaan diri. Sementara yang lainnya versus yang lainnya adalah moralitas budak. Budak itu kan pasrah, pengorbanan. Saya kira AI harus ditempatkan sebagai mesin yang pasrah begitu saja ya. Tanpa kita mau pergunakan, dia tidak akan menggunakan, tidak akan berfungsi. Dia hanya selemah-lemahnya mesin ya. Jadi pakailah konsep Nietzsche ini sebagai Ubermensch. Jadi teman-teman ini adalah tuan bagi AI ya. Manusia harus memanfaatkan mesin itu, bukan sebaliknya. Manusia yang dimanfaatkan mesin. Oke. Ini juga terkait dengan tulis menulis. Bapak Ibu sekalian, saya nanti akan menunjukkan 3 buku hasil karya saya ya. Mungkin 3 buku ini nanti akan dibagikan kepada teman-teman semua gitu ya. Tapi nggak tahu cara membagikannya bagaimana ya. Hanya 3 buku persoalannya kan di situ. Nah, ini ada pada buku saya sebenarnya, kesadaran ini ya, kesadaran yang dimiliki. Jadi ini semuanya ada pada adik-adikku sekalian. Apa yang adik-adik lihat, dengar, saksikan itu menjadi berita. Ya, suatu saat adik-adik ada kebakaran di lingkungan gitu ya. Kebakaran itu menewaskan 4 orang, 1 keluarga gitu. Masa ia berlalu begitu saja? Buaya bikin status lah di Facebook paling tidak ya, ceritakan tentang peristiwa itu. Ya, jadilah itu berita. Oke, lalu apa yang kita pikirkan? Jadi opini. Misalnya opini apa? Adik-adik bertanya aja, bener nggak sih apa yang dikemukakan oleh Kang Pepih ini? Itu sudah beropini. Karena apa? Adik-adik akan mencari tahu jawabannya. Kan gitu ya. Terus kemudian apa yang kita hayalkan itu akan menjadi fiksi. Nah, J.K. Rowling ya, itu luar biasa bagi saya. Mary Shelley dengan Frankenstein-nya itu juga luar biasa ya. Dan Brown ya dengan Angel and Demon-nya juga luar biasa. Semua apa yang dia hayalkan sebenarnya. Maka jadilah fiksi-fiksi yang berubah novel-novel yang luar biasa ya, mengubah perorajahan sastra dunia saya kira. Apa yang kita rasakan, kita marah, kita benci, bisa jadi puisi loh. Tadi pagi saya bikin puisi, coba cek di Facebook saya gitu ya. Hanya karena saya merasakan gitu ya, ada seorang penjual minuman gitu ya, penjual minuman di suatu majelis gitu, kemudian dihinakan begitu ya. Waduh, kok begini ya? Kok bisa begini gitu? Seorang yang seharusnya kita hormati sebagai penceramah, tapi di depan umum mendehumanisasi ya seorang penjual minuman. Saya tergerak karena saya punya perasaan. Saya nulis puisi. Silakan cek di Facebook saya, gitu ya. Lalu kemudian apa yang saya renungkan, ini saya suka merenung. Bukan mikirin saya nggak punya pekerjaan, saya seorang pensiunan, nggak punya pendapatan. Enggak, bukan itu. Ya. Saya merenung lalu kemudian menghasilkan tulisan-tulisan yang sifatnya filosofis. Ketika saya sakit, saya merasakan, saya merenung-renung gimana kalau seandainya saya mati. Jadi tulisan yang filosofis. Di mana saya menulis? Di mana saja. Sekarang ada media sosial. Saya menulis buku, coba cek saja. Di Google kan gampang, apa sih yang buku-buku yang Kang Pepih tulis. Banyak hasil perenungan saya. Dan yang kita alami, pengalaman itu adalah kita menjadi tulisan yang sifatnya catatan perjalanan ya. Biasanya catatan perjalanan ini menarik ya. Dan beberapa tulisan saya di harian Kompas sebagai wartawan itu hasil dari perjalanan saya. Oke?
Baik, ini dia. Saya mundur sedikit ya. Manusia memiliki semua kemampuan ini ya, maksudnya kemampuan mendengar, berpikir, menghayal, merasakan ya, sampai mengalami gitu. Tinggal bagaimana mengembangkan proses kreatif kepenulisannya aja. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Ini bukan promosi ya, karena saya tidak jualan buku ya. Ini ada 3 buku hasil karya saya, semua tentang menulis, mendrive teman-teman, mendorong teman-teman untuk paling tidak memulai menulis. 1, tulislah. 2, beropinilah. Yang ketiga, kisi-kisi menulis. 3 bukunya ini ada di sini Pak Epin ya, ada di depan Pak Epin. Nanti Pak Epin akan membagikannya kepada teman-teman. Semoga cukup ya 3 buku ini. Ya, saya nggak tahu bagaimana caranya mau membeli atau mau meminjam. Tapi paling tidak bacalah. Bacalah 3 buku ini ya. Karena buku ini sequel ya, trilogi. Dimulai dengan tulislah, beropinilah, lalu ada kisi-kisi menulis. Saya mau mencerita mungkin 3 menit proses kreatif dari lahirnya 3 buku ini. Plus 1 buku yang ada di sebelah kanannya. Ya, dimulai dengan tulislah. Saya berpikir ya, saya berbicara di mana-mana ya, waktu itu ya. Berbekal slide ya. Kok ya yang hanya memanfaatkan apa yang saya kemukakan ya, apa yang saya sampaikan dalam dunia tulis menulis terbatas kepada orang-orang yang mengikuti di tempat di mana saya berbicara seperti forum ini. Kan sayang ya. Lalu kemudian saya berpikir, kenapa tidak kemudian PowerPoint ya, presentasi itu saya tafsirkan, saya terjemahkan, saya exaggerate ya, saya perluas menjadi sebuah buku. Ya. Adik-adikku sekalian, mungkin bisa bertanya. Mungkin bertanya kepada saya, itu lahir buku karena kepakaran atau karena kesukaan atau karena pengalaman? Saya jawab, 3-tiganya. Ada di situ kebetulan ya, ada 3-tiganya. Saya punya passion untuk menulis dan punya passion untuk mengajar. Menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kepakaran saya. Kenapa saya disebut pakar? Ya iyalah karena 26 tahun 26 tahun itu menjadi wartawan. Kalau dirunut kepada kepenulisan saya sejak SMP tahun 79, naskah saya itu sudah dimuat di Femina. Itu majalah terkenal waktu itu. SMA, majalah Gadis, majalah Hai. Demikian juga mahasiswa. Sehingga dulu waktu mahasiswa, Naomi tahu mungkin, saya banyak mendapat honor dari majalah-majalah itu. Ya, nah itulah passion yang menghasilkan materi begitu ya, uang dalam hal ini. Nah, saya berpikir kenapa nggak saya wujudkan dalam sebuah tulisan, sebuah buku yang judulnya adalah Tulislah. Saya teringat dari kata-kata di Quran ya, bacalah, Iqra ya, Iqra. Tapi saya ingin memperluas dengan tulislah, uktub dalam bahasa Arab, uktub, tulislah. Maka jadilah buku ini. Di situ adalah proses kreatif menulis berita, proses kreatif menulis feature. Feature itu berita yang lebih soft ya. Proses kreatif menulis fiksi bahkan di situ. 4 kreativitas saya kemukakan semua sehingga saya pikir ya udahlah kalau saya mati dipanggil Tuhan, saya sudah nyebarin ilmu kewartawanan, kepenulisan saya dalam buku Tulislah. Lalu proses kreatif buku Beropinilah. Itu juga sama. Ini karena pengalaman juga, pengalaman saya mengajar ke teman-teman di Bank Indonesia, mengundang saya untuk hadir di Bali, ngajarin mereka menulis opini selama 3 hari. Challenge-nya adalah kepada 20 orang itu, peserta itu, bagaimana nanti di antara mereka tulisannya harus bisa menembus rubrik opini harian Kompas. Berat kan? Berat banget itu. Tapi apa yang terjadi? Dari 20 orang itu, 2 orang berhasil menembus rubrik opini harian Kompas.
yang sangat angker. Nah, saya berpikir lagi, kok rasanya sempit ya kalau saya hanya menularkan ilmu menulis opini hanya kepada orang-orang tertentu saja, ya, kepada orang-orang yang mampu mengundang saya. Ya, maka saya menulislah tentang buku yang kedua dari trilogi menulis itu yang saya judul Beropinilah. Cari buku ini, ya, baca, ya, baca buku ini sebagai bekal, karena semuanya ada di situ. Nah, yang ketiga proses kreatif menulis 31 kisi-kisi menulis. Ini betul-betul di luar dugaan. Jadi saya waktu itu teman-teman Vkom Unpad angkatan 85 ya ingin menulis semacam memorabilia ya, buku memorabilia. Itu buku tentang pengalaman mereka saat kuliah. Saya kira Ibu Naomi juga menulis salah satunya di situ, di buku yang dari kampus Sekelwa ya, jejak langkah dari Sekelwa. Teman-teman waktu di WA grup itu nggak yakin dirinya bisa menulis. Tetapi saya coba bimbing ya, lewat WA ya, cara-cara menulis dari mulai memulainya sampai mengakhirinya. Dari mulai start sampai kemudian endingnya begitu ya. Sampai kemudian terdapat 31 cara menulis. Itulah kemudian saya bukukan. Saya tawarkan kepada penerbit. Saya nggak punya daya apa-apa ke penerbit, silahkan aja nilai. Dilalah ternyata bisa diterbitkan. Maka lahirlah 31 kisi-kisi menulis. Ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian, buku yang sangat dasar untuk bagaimana adik-adik bisa memulai menulis. Itu selintas saja ya. Ini maaf bukan promosi, tapi hanya sekedar mengatakan bahwa saya ingin berbagi tidak hanya lewat bicara seperti ini, tetapi lewat buku-buku yang saya tulis. Dan silakan cari, silakan baca. Nah, saya cepat saja ya. Apa yang kita miliki itu adalah ada tacit knowledge, ada explicit knowledge ya. Nah, ini perbedaannya. Yang tacit itu adalah tersembunyi sebenarnya. Pengalaman itu kalau belum diungkapkan ya, itu tersembunyi, tetapi teman-teman memilikinya. Nah, silakan itu digali kemudian menuliskannya. Ini lagi-lagi dalam konteks menulis. Kalau eksplisit ya pengetahuan yang sudah ada di dalam buku, Anda punya catatan ya, punya presentasi ya. Kenapa harus di-keep? Kenapa tidak kemudian seperti saya gitu ya, mencontohkan kepada diri saya, dituliskan melalui sebuah buku dan buku itu bisa dibaca banyak orang, bisa menginspirasi. Saya kira di dunia ini tidak ada buku yang mengajak kejelekan. Misalnya buku bagaimana cara bunuh diri efektif, nggak akan ada. Pasti mengajak kebaikan semuanya. Pun saya demikian. Saya mengajak kebaikan dalam menulis ya. Dalam artian menulis itu kegiatan yang apa ya? Bagi saya untuk materi pun itu not bad gitu ya. Saya bisa berdiri di sini, bisa pensiun ya gara-gara menulis. Ya, itu not bad. Oke. Nah, dua pengetahuan ini adalah modal teman-teman untuk bisa menulis. Tetapi tentu saja kalau menulis ya, adik-adik sekalian harus punya namanya mind idea. Saya menyebutnya mind idea. Mind idea itu adalah gagasan utama. Gagasan utama kalau adik-adik nggak punya, bagaimana mungkin bisa menulis? Ya, harus ditemukan dulu ini, harus digali dulu. Ya, nah kalau wartawan, gagasan utamanya mungkin berasal dari naluri jurnalistik itu. Tapi teman-teman mungkin bisa dari pengalaman, apa yang dilihat, apa yang dirasakan gitu ya. Itu bisa dari situ. Bahkan bisa dari postingan-postingan sederhana, misalnya di media sosial yang berseliweran. Nah, ini modal dasar untuk penulis ya, gagasan utama misalnya di Denmark ya. Ini saya dapat nyomot nih, maaf ya, dari Facebook, tapi hanya untuk sekedar mencontohkan saja. Di Denmark itu ada satu koleksi ya yang keren, bukan buku bentuknya. Koleksinya itu adalah berbentuk manusia. Nah, saya kira ini challenge ya buat perpustakaan ITB kali ya. Iya betul loh, iya betul. Bisa nggak dia punya koleksi yang bentuknya bukan buku, tapi para pakar
Saya kira saya berdiri di sini kalau konteksnya adalah ini perpustakaan. Ya ini saya ini adalah koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan ya, perpustakaan ITB. Coba ya perpustakaan ITB dalam seminggu sekali hadirkan pakar, koleksi ya, mungkin tematis. Hari ini kita menghadirkan 5 psikolog. Minggu depannya kita hadirkan 5 atau 10 wartawan, notaris, pengacara, dan seterusnya dan seterusnya. Niscaya orang akan meminjam ya koleksi tersebut untuk apa? Untuk ditanyai, untuk digali tacit knowledge-nya itu, ya pengetahuan yang masih tersembunyi di otak ini, di otak para pakar ini. Keren nggak sih? Saya challenge ya, saya tantang ya perpustakaan ITB yang keren ini. Ya, mulai berpikir tentang memiliki koleksi manusia. Ya. Jangan hanya disk, hanya buku, dan macam-macam. Mereka sudah punya, sudah dimiliki. Tapi yang ini barangkali belum terprogram. Ya Ibu Naomi ya, sebagai humas mungkin bisa disampaikan nanti kepada yang bersangkutan. Ya. Ini ide ya, karena gagasan utama. Gagasan utama dalam kepenulisan dari contoh kasus ini, ada waktu 14 menit lagi buat saya. Nah, mungkinkah, itu tadi sudah mengatakan, ini diterapkan di ITB. Tulis dong, mungkin nggak sih? Ya, koleksi perpustakaan berbentuk manusia, berbentuk pakar, bisa dipinjam, quote unquote ya, di perpustakaan ITB. Bagaimana cara menuliskannya? Ya ini lagi ya, poin kedua ini, teman-teman kalau mau belajar menulis dengan saya, kasih saya 3 SKS lagi ya. Baru nanti bisa saya ceritakan semua tentang apa namanya 5W, 1H, so what, dan the news that we can use, dan segala macamnya. Perlu 3 SKS lagi. Nggak bisa di sini Ibu Naomi, Pak Pras, nggak mungkin saya bisa menyampaikannya di sini ya. Perlu ada waktu khusus lagi untuk mengelaborasi yang disebut breakdown untuk penulis ya. Lalu kemudian karena saya menyukai filsafat, dan filsafat itu adalah orang mengatakan sebenarnya seni bertanya aja, bertanya sampai kemudian hal-hal yang mendasar, maka disebut ibu dari pengetahuan, itu disebut filsafat ya. Nah saya bermodalkan bertanya. Hasilnya apa? Tertuang dalam tulisan. Ya, believe it or not ya, tapi saya sudah mempraktekannya. Nah, saya kira dengan perpustakaan ITB berkhidmat atau mau mencoba-coba gitu ya, memiliki koleksi manusia sebagai buku atau sebagai tesis knowledge yang bisa ditanya, itu bisa kemudian mengendorse atau katakanlah membuka pemahaman kepala perpustakaan. Oh iya ya, dari mana kepala perpustakaan itu terbuka pikirannya? Karena apa? Karena tulisan yang adik-adik tulis, dan kebetulan beliau baca. Ini adalah kekuatan sebuah tulisan. Salah satunya adalah to influence, mempengaruhi. Ya, nah, ya saya sedikit saja ya. Kalau di media itu kan to inform, to educate, ya. Ada lagi to inspire, ada lagi to influence. Nah ini paling penting. Ya, to entertain juga ada, to entertain. Kompas dulu ya, harian Kompas itu memuat loh cerita bersambung, novel. Sekarang bahkan di koran Minggu, Kompas Minggu masih ada cerpen. Ya, nah, itu bagian dari hiburan ya, to entertain. Nah ini bagaimana kemudian sebuah tulisan yang adik-adik tulis bisa menginfluence pembaca, sehingga pembaca, saya ibaratkan kesadarannya itu apa? Terhantam ya. Oh iya ya. Nah sampai begitulah ya, sehingga kemudian kita terpengaruh untuk mengikuti apa yang sebagaimana diungkapkan dalam tulisan yang adik-adik buat ya. Saya kira nanti tentang bagaimana menggunakan mind mapping itu bisa dicek saja, karena waktunya juga terlalu mepet ya, terlalu sedikit. Kalau saya bicara mind mapping dalam penulisan, ya mungkin cukup 2 SKS ya, tetapi itu waktu yang lumayan lama gitu untuk menjelaskan bahwa apa-apa yang saya tulis sebenarnya nggak lepas dari mind mapping ini, pemetaan pemikiran ya.
harus dikuasai. Itu Paidagoh dari Inggris, Tony Buzan namanya. Saya menggunakan metode ini sejak tahun 2000-an. Ya, dan itu ternyata sangat-sangat efektif. Oke. Tadi ya, dengan gagasan utama ya, gagasan utama tentang bagaimana orang menjadi koleksi perpustakaan, ini dalam konteks kepenulisan ya. Maka tulisan yang dihasilkan itu berupa artikel populer, opini serius ya, esai yang mendalam atau mungkin buku. Nah, ini saya sengaja mendesain kalimat ini menjadi bisa dijadikan judul sebenarnya. Misalnya untuk artikel populer. Perpustakaan di Norwegia ini memiliki koleksi unik. Koleksi unik apa ya kira-kira? Pengen baca nggak sih? Ya, itu judul yang menarik ya. Bagaimana format judul yang menarik? Saya mengajarkan kepada para wartawan itu tidak cukup sehari 2 hari. Ya, hanya judul yang menarik saja, penting dan menarik ya. Lalu kalau misalnya opini serius, apa kira-kira judulnya? Ini dia, manusia sebagai koleksi perpustakaan, mengapa tidak? Ya, ini temanya sama, gagasan utamanya sama, tapi penyajiannya bisa berbeda-beda. Ada artikel populer, bahkan kalau adik-adikku sekalian nulis status di Facebook akan lain ceritanya, bahasanya, kalimatnya. Nah, ini keunikan ya, keunikan dari menulis. Lalu kalau misalnya esai yang lebih mendalam gitu ya, esai yang lebih mendalam atau katakanlah tulisan ilmiah begitu, ya menakar teknik knowledge manusia sebagai koleksi perpustakaan. Itu judul yang agak serem ya, tetapi orang karena kebutuhan, kepentingan ya harus baca juga mau nggak mau. Seperti halnya saya membaca buku di risalah atau buku handout ya itu karena kebutuhan ya. Jadi saya mau nggak mau harus baca itu. Seperti itu. Dulu ada satu buku hasil penelitian namanya Indonesia, sangat menarik. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Itu semua hasil penelitian humaniora maupun teknologi ada di situ semua. Lalu kalau buku bagaimana formatnya? Kalau saya menulis buku dari manusia yang bisa dijadikan koleksi perpustakaan. Ini hanya ide, salah satu ide aja ya. Ya, judulnya adalah manusia sebagai koleksi perpustakaan. Nah, buku itu sudah menunjukkan bahwa ternyata manusia bisa dijadikan koleksi. Ya. Nah, hal lainnya adalah setiap penulis gunakan storytelling. Bercerita. Semua orang bisa bercerita. Adik-adik, kalau adik-adik berkumpul 4, 5, 6 orang, apa diam semua? Baku diam kata orang Ambon. Enggak kan? Apa yang terjadi? Bercerita. Cerita apa? Pasti pengalaman ya kan? Masa lalu ya, pengalaman yang beberapa saat yang lalu. Harapannya juga diceritakan. Kan begitu. Coba bayangkan. Orang-orang tua dulu ya, ketika sebelum tidur berkeluarga, ini 4 ya, ibu, bapak, terus sama anak-anaknya. Yang dilakukan seorang ayah atau ibu kepada anak-anaknya apa? Storytelling, bercerita. Ya, saya baca buku Yuval Noah Harari ya entah itu Sapien, Homo Deus, lalu kemudian yang sekarang Nexus. Ya, itu betul-betul membuka kesadaran. Dia bertanya, emang apa yang dilakukan manusia-manusia Neanderthal itu ya, manusia-manusia purba zaman dulu? Ketika mereka berada di goa, berkumpul di goa, ya pasti saling bercerita lah pengalaman masing-masing. Nah, itu kekuatan dari storytelling. Bahwa teman-teman jangan kalah sama manusia purba. Bedanya dulu belum ada sistem aksara, ya baru ditemukan mungkin di zaman Cina, peradaban Cina atau peradaban Mesopotamia, gitu ya. Nah, sekarang kita sudah punya segala-galanya, ya. Saya kalau menulis, ingin tahukah kalau saya menulis? Gak pernah lagi ngetik saya. Cuma ngomong begini aja. Ya, teksnya sudah keluar. Ya itu beyond ya, karena teman-teman tetap harus menulis di depan komputer. Ya, oke, kekuatan storytelling tidak bisa dilawan. Bahkan koran kalau tidak punya storytelling itu akan ditinggalkan orang. Kita hanya membaca peristiwa yang kaku, begini ya saya sudah tahu. Tetapi beda kalau dengan storytelling. Nah, sedikit lagi ada 6 menit ya. Teman-teman kalau menulis
harus ingat rumus 5AL. Ini ada semua ada pada buku yang saya tulis ya, terutama di buku tulislah itu. 5AL itu adalah aktual, intelektual, praktikal, emosional, spiritual. Saya satu-satu ya. Misalnya, aktual itu teman-teman bisa menulis hal-hal yang baru terjadi atau yang sedang diperbincangkan orang, yang masih hangat diperbincangkan orang. Itu namanya pendekatan aktual. Biasanya wartawan menggunakan pendekatan aktual ini. Ya, ada peristiwa katakanlah di kilometer 92 pada saat itu, pasti itu yang diberitakan. Rumusnya apa? Actual. Aktual kalau bahasa Indonesianya ya. Kalau bercerita tentang buku Yuval Noah Harari ya, yang saya baca ada 4 ya, termasuk yang 21 pekerjaan yang akan hilang di abad 21 ini ya. Kalau kita bicara 3 buku sebelumnya, itu bukan aktual. Ungkap dong, resensi dong, ceritakan dong tentang isi dari Nexus, buku terbaru dia. Itu tentang AI juga, gitu ya. Nah, saya ingin sekali gambarkan lah ya. Kalau dulu adik-adik sekalian, itu terjadi yang namanya perang dingin antara Rusia dan Uni Soviet. Ya, Uni Soviet dulu namanya ya sebelum jadi Rusia. Itu terjadi perang dingin, perang politik, perlombaan senjata di mana-mana. Ya, ada tembok Berlin segala macam pada saat itu antara kekuatan Barat dan kekuatan Timur. Itu namanya perang dingin. Dalam Nexus ada hal yang menarik. Ternyata perang itu berlanjut ya, tetapi tidak lagi Uni Soviet dengan Amerika, tetapi Amerika dengan Cina. Masalah digital. Coba perhatikan kalau teman-teman ikutin ya. Sekarang Huawei produk Cina menciptakan iOS sendiri. Dia nggak mau menggunakan lagi iOS-nya dari Google ya, apalagi dari Apple. Apple apalagi nggak mau menggunakan semuanya kecuali iOS-nya dia gitu ya, yang dia punya gitu. Sampai-sampai kepemilikan handphone itu menjadi perang luar biasa. Ya, kenapa misalnya Amerika melarang ya, bahkan pernah menangkap pejabat Huawei di Cina. Pernah melarang warga Amerika menggunakan ponsel Cina karena di situ terdapat penyedotan data-data ya, data-data disedot oleh pabrikan dari Huawei lah, Oppo lah. Demikian juga sebaliknya ya, Cina malah sudah kesadarannya itu lebih awal dia punya. Dia melarang kan semua produk Google dimainkan di Cina. Teman-teman pernah ke Cina ya, ke Shenzhen, ke Hong Kong, nggak bisa itu nge-retrieve ya, pakai Google tuh nggak bisa. Dia harus pakai dia punya. Ya, itu sudah sejak lama. Kesadaran itu sudah dimiliki oleh Cina sejak lama. Nah, tetapi sekarang kemudian si Yuval Noah Harari membayangkan, oh ini sedang terjadi perang dingin digital AI ya antara Amerika dan China. Oke, yang kedua adalah pendekatan intelektual. Kalau adik-adik menulis tentang apa itu AI, ya, apa bahayanya AI, ya, itulah pendekatan intelektual. Adik-adik ingin memberikan pemahaman kepada para pembaca tentang apa itu AI. Oke, praktikal, misalnya apa yang bisa ditulis dari AI? Sebagai contoh aja, ya, paling gampang, hal-hal yang praktis. Bagaimana cara menggunakan ChatGPT? Itu kan hal-hal praktis. Nah, kalau emosional itu saya kira kaitannya adalah misalnya dengan penemu AI itu pasti ada. Penemu ChatGPT itu ada. Ada orangnya, saya lupa namanya kebetulan. Ceklah ya di Google, di ChatGPT, siapa penemu ChatGPT itu. Kalau dimunculkan sebagai tulisan ya, yang menyentuh bahwa dia itu sebenarnya orang yang tidak berpunya, misalnya dia hampir DO segala macam. Itu adalah teman-teman nulis tentang emosi seseorang. Saya kira kalau ada korban di Palestina, korban perang, yang ditulis adalah para warga yang menjadi korban. Nah, itulah yang disebut pendekatan emosional. Nah, satu hal lagi spiritual, pendekatan spiritual.
Itu adalah tulisan yang ya coba membangkitkan semangat lah. Saya kerap saat-saat ini lebih menulis yang membangkitkan semangat. Jangan loyo dong. Betul itu yang namanya COVID itu adalah cobaan. Ya tapi jangan terpuruk begitu dong. Please bangkit. Nah, saya mengungkapkan itu semua dalam bentuk tulisan. Perkara orang mau baca mau tidak, nggak jadi soal buat saya. Tapi saya merasa berdosa kalau saya punya sesuatu dalam pikiran saya, lalu saya tidak berusaha menyampaikannya atau mengungkapkannya dalam bentuk tulisan. Sesederhana itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu lagi ini macet ya, bisa di next dari sini bisa. Saya kira waktunya juga sudah pas ya. Jadi yang ingin saya katakan dari 50 menit saya berbicara di sini karena saya betul-betul dipatok waktu. Saya biasa berbicara ini 5 jam Ibu Naomi. Ini 50 menit. Rasanya kurang betul ya. Mungkin hanya kulitnya aja yang saya sampaikan. Tapi semoga lah dengan saya berbicara di sini, adik-adikku sekalian, mahasiswa ITB di Ganesha, di Cirebon, di Jakarta, di Jatinangor mencoba untuk memulai. Demikian pemaparan saya. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kang Pepi. Menarik ya teman-teman semua. Ini ada 3 buku nih. 3 buku yang tadi sudah disampaikan Pak Pepi ya. Ini khusus dibawa untuk 3 penanya nih pada pagi hari ini. Barangkali 2 dari yang luring, 1 yang daring ya. Kalau sudah ada mungkin dari panitia nanti mohon disampaikan. Nah sambil menunggu, bangga saya persilahkan dari yang luring terlebih dahulu. 1, sebelah sini ada nggak? Nggak ada. Oke, 2 sebelah sana. Kiri 1, kanan 1. Kiri silakan. Ya Mas. Terima kasih Pak Pepi atas pemaparannya ya. Nah saya ini cukup concern juga terkait AI khususnya LLM gitu ya Pak, yang berkembang saat ini ya seperti ChatGPT, Cloud AI seperti itu. Nah AI khususnya LLM ini disebut nagih gitu Pak bagi kebanyakan orang ya, karena ya kepintarannya dalam memproduksi sebuah kalimat seperti itu. Nah karena saya ngerasa AI ini cukup powerful untuk di zaman sekarang ini dan mungkin di kedepannya itu lebih berkembang lagi akan mencapai AGI, Artificial General Intelligence gitu ya. Nah saya tuh pengen minta pandangan Pak Pepi karena Pak Pepi juga merupakan pakar di keahlian ilmu-ilmu kemanusiaan gitu ya. Nah sebenarnya adakah perubahan pola perilaku yang diakibatkan oleh kehadiran LLM ini di masa depan jika LLM ini tidak perkembangan LLM ini tidak diregulasi gitu Pak. Karena kita tahu bahwa perkembangan AI itu menurut saya cukup eksponensial. Artinya dia itu bagaikan kanker, jika tidak diregulasi dengan baik maka ya perkembangan tidak terkendali dan ya bisa menyebabkan orang-orang itu justru ketergantungan dengan AI ini Pak. Nah kira-kira pandangan Bapak terkait tingkat misalnya kreativitas seseorang di masa depan khususnya di pendidikan gitu seperti apa sih Pak? Karena saya suka sekali dengan cara berpikir Pak Pepi gitu. Terima kasih. Ya. Namanya siapa Mas? Fatur. Fatur dari? Informatika 2023. Oke, dari Informatika. Oke. Langsung saja? Siap. Ya, langsung ya Mas Fatur. Ini relevan sekali dengan jurusan yang Mas Fatur ambil ya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Karena memang AI kemampuannya pasti eksponensial meningkat ya. Kita bisa lihat 5 atau 10 tahun mendatang ya yang namanya AI tidak akan seperti sekarang ini gitu ya. Pasti akan jauh lebih meningkat. Bahkan mungkin yang tadi saya sebut, yang disebut kesadaran dia akan punya ya.
Tapi persoalannya seperti yang tadi ditanyakan, apakah ini perlu diatur? Ya, saya kok teringat kepada cloning, ya. Cloning itu nggak diatur sebenarnya, tapi ini menyangkut etika loh, ya. Etika dalam hal bagaimana kalau manusia di cloning, ya, seperti itu. Saya kira mungkin ada negara yang sudah mencobanya. Dulu ada kambing dari Inggris ya, hasil dari cloningan gitu ya. Dan itu sebenarnya tidak ada pelarangan untuk itu, ya. Tetapi para ahli bioetika di situ berembuk membicarakan tentang etis tidaknya tentang cloning ini. Demikian juga AI, ya. Saya kira mungkin kalau pengaturan ya nggak bisa lah, ya. Tetapi mungkin suatu saat masa iya misalnya ada aturan manusia punya takaran untuk tidak menggunakan AI misalnya dalam sehari nggak boleh misalnya ada aturan seperti itu. Nggak bisa juga. Yang ada adalah etis. Yang ada adalah etika. Ya. Etika bagaimana kita memanfaatkan itu, tidak memanipulasi diri ya. Seolah-olah apa yang kita pikirkan hasil karya tulis itu seolah-olah milik kita. Padahal itu adalah bantuan dari AI. Itu sebabnya saya ingin mengatakan bahwa jadikanlah AI itu asisten. Tidak mungkin kita memusuhi AI karena dia pinter. Yang kita lakukan adalah kita manfaatkan dia sebagai asisten kita. Ya, boleh dicoba mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang kita malah bisa berkolaborasi. Alih-alih berkompetisi. Apa yang bisa dilawan dari mesin? Percuma. Kita harus berkolaborasi, kita harus berdamai dengan AI. Ya, bahwa kemudian diatur, saya kira tidak pada tempatnya. Ada undang-undang yang mengatur AI, enggak. Kembali lagi kepada etik dan moral kita. Demikian Pak Rul ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Pepi. Nanti terakhir Mas ya, bukunya. Oke, berikutnya sebelah sana silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pepi. Sebelumnya terima kasih untuk pemaparannya yang sangat insightful sekali Pak. Mungkin saya izin bertanya Pak sebelumnya. Mungkin pertanyaannya lebih ke arah bukan ke tantangan dengan AI-nya tapi lebih ke arah tantangan dengan manusia dan antar manusianya sendiri. Dari paparan Bapak, saya menangkap kalau penulisan opini itu Bapak menyarankan lebih sering ke sosial media ya Pak. Nah, saya lihat di media sosial sendiri ada yang orang yang beropini mungkin karena dia pakar atau dia memang suka di bidang tersebut. Nah, misalkan dia misalkan opini ke pemerintah gitu ya Pak. Nah dia itu mendukung dengan kebijakan pemerintah tersebut. Nah orang itu di sosial media menuduh dia sebagai misalkan buzzer atau dan lain-lainnya. Nah tapi kalau dia mengkritik orang lain itu menuduh dia itu lawan politik atau dan sebagainya. Nah kalau di sosial media sendiri kan tidak seperti kolom berita atau kolom koran gitu ya Pak yang orang sebebasnya dia mau ngetik gitu. Nah itu menurut Bapak pandangan dari si penulis itu harus bagaimana ya Pak? Terima kasih. Tadi namanya siapa? Namanya Mas? Arya Maruli Fata Sidauruk dari Teknik Dirgantara. Arya, oke. Arya ya, baik. Saya jawab ya Arya. Ada buku yang tadi sempat saya ulas adalah Matinya Kepakaran ya, The Death of Expertise dari Tom Nicol. Dia beranjak dari keresahan karena para pakar itu udah nggak mau lagi bermedia sosial. Karena apa? Dia kalah suara, kalah cerewet ya sama netizen. Maka para pakar itu lebih baik bersembunyi, lebih baik menyampaikan ini di forum-forum terhormat seperti ini, di bangku kuliah ya. Atau di forum-forum diskusi yang tertutup begitu. Nah sehingga opini masyarakat yang quote-unquote liar ini ya, yang netizen yang saya bilang sok tahu itu menguasai jagat internet. Nah ini yang nggak boleh sebenarnya. Seharusnya
para pakar ya dengan pengalamannya, dengan pikirannya gitu ya, dengan kehebatannya, ia mengeluarkan pendapat atau opininya itu di media sosial. Perkara bahwa nanti akan diserang atau didukung, itu nature dari media sosial memang seperti itu. Gak akan ada yang mendukung 100%. Atau gak akan ada yang menghina dia atau menentang dia 100%. Disitulah dialektikanya sebenarnya. Disitulah orang ya menjadi tertarik dengan media sosial. Tapi kalau belum apa-apa para pakar sudah takut diserang kehormatannya karena saya seorang profesor, seorang doktor gitu ya. Diserang habis-habisan seolah-olah saya tidak berdaya gitu. Dan mereka cerewet gitu. Ya itulah yang disebut matinya kepakaran. Ya saya ingin jangan mati kepakaran itu. Tapi tunjukkan di media sosial. Kenapa media sosial? Karena itu paling gampang. Coba misalnya menembuslah katakanlah opini harian Kompas atau susah. Kompas itu ya opininya, sehari itu ada, dulu ya waktu saya di sana, itu ada 100 opini yang masuk sehari, yang dimuat paling 3. Ya susahnya minta ampun lah. Tapi dengan media sosial ya, dulu dengan blog gitu, dengan Kompasiana yang saya bikin waktu itu, dengan saya dirikan. Wah, opini semua ada di situ. Dan fine-fine aja kan, baik-baik aja. Saya berharap yang namanya Kompasiana juga diisi oleh para pakar dan itu sudah. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, ada profesor, ada doktor, ada datanya di teman-teman Kompasiana. Berapa doktor, berapa profesor, berapa S2 yang nulis di Kompasiana. Itu yang benar. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sip. Ya, baik, terima kasih Kang Bepi. Barangkali ini ada 2 nih dari YouTube ya. Yang pertama dari Mas Rizal. Izin tanya, apakah banyak wartawan menggunakan AI? Nah ini dari penonton umum nih Kang Bepi, karena disiarkan terbuka ya. Mungkin bisa sekaligus saja 2, izin tanya, setiap zaman memiliki pertanyaan dan gagasannya sendiri. Apa narasi yang perlu dibangun dalam gagasan di tengah era akselerasi serta keberadaan AI, Kang? Mangga. Saya jawab dari Mas Rizal terlebih dahulu ya. Apakah wartawan menggunakan AI? Saya bukan lagi wartawan ya, tetapi saya memposisikan diri ya sebagai wartawan. Saya pernah memposisikan diri sebagai wartawan di zaman AI. Apakah saya menggunakan AI? Apakah wartawan menggunakan AI? Pasti kalau ditanya kepada wartawan ada yang mengaku atau ada yang enggak ngaku karena masalah gengsi. Tapi bagi saya itu tadi, kenapa AI harus dijadikan barang haram? Bukannya kita berdamai dengan AI gitu ya? Jadikan dia asisten aja. Misalnya gini. Kalau kita mau meliput misalnya ya masalah perpolitikan ya, kira-kira nih Pilkada DKI Jakarta itu 2 putaran atau 1 putaran misalnya. Bagaimana isu yang harusnya dimunculkan? Tanya aja ke AI, dijawab sama dia. Nah, jawaban dari AI jangan kemudian dimunculkan di koran. Tapi diverifikasi, ditanyakan ya, diuji gitu loh di lapangan dengan wawancara segala macam. Kan itu menjadi asisten kita yang terbaik, yang baik lah Pak ya. Ketimbang kita harus menggali buku, membaca buku. Untuk wartawan mungkin gak ada waktu. Untuk peneliti ya ada waktu. Nah seperti itu ya Mas Rizal, bahwa ya wartawan menggunakan itu ya gak masalah. Selagi dia mau menerapkan, menggunakan etika jurnalistiknya. Ya, yaitu verifikasi, ya ketat terhadap verifikasi, cover both side, ya, lalu kemudian imparsial dan seterusnya, terutama wawancara. Nah ini yang nggak dimiliki sama AI semua, yang saya sebutkan barusan, ya. Lalu kemudian yang kedua dari Brian, setiap zaman memiliki pertanyaan dan gagasan sendiri. Pertanyaan, apa narasi yang perlu dibangun dalam gagasan di tengah era akselerasi serta keberadaan AI? Saya menjawabnya cukup 2 kata aja. Jadilah manusia. Ya, kenapa? Ya kalau kita ikut-ikutan menjadi AI nggak akan mampu. Dia lebih pinter. Lalu kalau kemudian kita menyembah AI karena dia pinter, salah juga. Gak bisa kita menjadikan AI sebagai Tuhan, gak bisa. Dia hanya sebagai alat teknologi ya, tidak lebih. Jadi jangan sekali-kali menuhankan AI. Itu saya kira Pak.
Baik, terima kasih, beri tepuk tangan buat Pak Pepi Nugraha. Ini masih ada waktu 6 menit ya. Kalau misalnya dari sini ada pertanyaan, silahkan. Dari ruangan ini masih ada? Tadi ada sebelah kiri ya. Ada enggak sekarang? Atau sudah duluan tadi, banyak yang duluan. Ini bentrok-bentrok dengan kuliah ini kan. Ya, jadi beberapa para mahasiswa sudah keluar. Oke, ada lagi? Silahkan. Sebelah tengah mungkin. Silahkan kalau masih ada. Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, saya kira cukup ya Kang Pepi Nugraha. Terima kasih sudah berbagi ya terkait bagaimana tantangan menulis di era AI. Baik, di akhir ini saya izinkan menyampaikan beberapa catatan, Kang, bukan kesimpulan, ya bukan kesimpulan karena harapannya teman-teman mahasiswa lah yang nanti akan menyimpulkan. Yang pertama yang beberapa kali disampaikan Pak Pepi adalah jadikan AI sebagai asisten, ya. Jangan jadikan dia sebagai tuan dan manusia sebagai budak gitu ya daripada AI. Karena manusia memiliki beberapa kelebihan tadi mulai dari kesukaan, kepakaran, ya kemudian bahkan perjalanan dan yang paling penting adalah kesadaran, ada naluri dan intuisi. Oleh karena itu manusia tetap walaupun tidak ada hal yang mengaturnya harus atau dia terikat dengan etik dan moralitas ya. Dan menulis merupakan penyebar luasan ide, gagasan, pemikiran sebagai tanggung jawab moral daripada manusia sebagai pakar. Dan di akhir saya teringat apa yang disampaikan oleh Pram, bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis maka ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Demikian, selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Pepi Nugraha, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Direktur Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung akan memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Pepi Nugraha. Kepada Doctor of Architecture G. Prasetyo Aditama MSN, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu.